Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Despa Juherdea dari Prodi Sistem Informasi semester 1. Mata kuliah Nahwu Syarab dan dosen pengampu Bapak Mu'anib Ridwan SPDI MH. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu fa'il, pembagiannya, ciri-cirinya, dan lain-lain. Fa'il menurut bahasa artinya pelaku, sedangkan menurut ahli nahwu fa'il adalah al-fa'ilu huwal ismul marfu'ul mazkuru qablahu fi'luhu, yang artinya fa'il ialah isim yang dibaca rofa, yang mana fi'ilnya disebut terlebih dahulu sebelum fa'il. Fi'il lazim, ja'a Muhammadu, artinya Muhammad telah datang. Ja'a adalah fi'il madi, Muhammadu adalah fa'il atau pelaku, yang mana disebut setelah fi'il madi, dan fa'il dibaca rofa, tanda rofanya domah karena termasuk isim mufrad, yang artinya isim yang menunjukkan arti satu. Contoh kedua yaitu ja'al muslimatu, yang artinya para muslimah itu telah datang. Lafal muslimatu adalah fa'il dibaca rofa, tanda rofanya domah karena termasuk jamak muannats salim, yang artinya isim yang menunjukkan arti banyak yang dikhususkan untuk perempuan dengan menambahkan huruf alif dan ta di akhir kata. Masih ada beberapa contoh dari fa'il dan semuanya dibaca rofa karena memang fa'il, subjek atau pelaku dalam bahasa Arab selamanya harus dibaca rofa, dan ini menjadi kaidah yang paten dan resmi tertulis dalam ilmu nahwu. Fi'il amr, fa'il adalah isim yang mutlak dirofakan oleh fi'ilnya, dan fi'il kata kerja terletak sebelum fa'il. Dari pengertian di atas sudah sangat jelas bahwa fa'il ini termasuk isim atau kata benda dan dibaca rofa oleh karena fi'ilnya. Maksudnya adalah fa'il dibaca rofa karena ia menjadi fa'il, dan fa'il tidak akan menjadi fa'il jika tidak ada fi'il. Oleh karena itu fa'il dibaca rofa oleh karena fi'il. Pembagian fa'il. Fa'il sendiri dibagi menjadi dua, yaitu dohir dan mudhamar. Berikut penjelasannya. Dohir sendiri menurut bahasa artinya adalah nampak atau jelas, sedangkan menurut istilah fa'il dohir adalah seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Jurumiyah. Ma dalla ala musamma hubila qadin kazaidin warajuli. Artinya fa'il dohir adalah lafal yang menunjukkan pada yang disebutkan tanpa ikatan, seperti lafal zaidu, nama orang, dan rajulu, seorang laki-laki. Contoh-contoh fa'il dohir: zahaba Muhammadu, yang artinya Muhammad telah pergi. Ja'al talibu, yang artinya siswa itu telah datang. Ja'al talabu, yang artinya para siswa telah datang. Dan masih ada beberapa contoh fa'il dohir lainnya. Fa'il dohir adalah fa'il yang langsung disebutkan di dalam kalimat dan langsung tertuju pada fa'il tersebut, tanpa ada perantara dan tanpa ada ikatan apapun. Mudhamar sendiri menurut bahasa artinya adalah tersembunyi, sedangkan menurut istilah fa'il mudhamar adalah seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Jurumiyah: ma dalla ala mutakallamin au mujatabin au ghaibin. Artinya adalah fa'il mudhamar adalah lafal yang menunjukkan kepada kata ganti yang berbicara. Dhamir mutakalim, kata ganti yang diajak bicara. Dhamir mukhatab,
atau kata ganti orang yang tidak ada. Domir ghaib, contoh dia dan mereka. Domir mutakalim dibagi menjadi dua, yaitu domir mutakalim wahdah dan mutakalim ma'al ghair. Mutakalim wahdah yaitu kata ganti orang yang berbicara mutakalim, menunjukkan arti satu atau sendiri, contohnya ana, saya. Tapi ketika ia menjadi fa'il pada fi'il madi, maka diganti dengan ta. Tanits yang berharokat dhammah tu, yang diletakkan di akhir kata, lalu huruf sebelum ta harus disukun, contohnya seperti berikut. Fataha, dia telah membuka, menjadi fatah tu, saya telah membuka. Berikut ini contoh mutakalim wahdah ketika menjadi fa'il dalam sebuah kalimat lengkap. Fatahtul kitaba. Artinya saya membuka buku. Jadi fa'il di atas adalah huruf ta yang berarti domir mutakalim wahdah, artinya saya. Sedangkan ketika menjadi fa'il pada fi'il mudhor, maka tambahkan huruf hamzah di awal kata, contoh aftahul kitaba, saya sedang membuka buku. Mutakalim ma'al ghair yaitu kata ganti orang yang berbicara mutakalim, menunjukkan arti sendiri beserta lainnya, maksudnya menunjukkan arti orang banyak, contoh nahnu, yaitu artinya kami atau kita. Tapi ketika ia menjadi fa'il pada fi'il madi, maka diganti dengan nun dan alif yang diletakkan di akhir kata, lalu huruf sebelum nun alif berharokat sukun, contoh fataha, dia telah membuka, menjadi fatahna, kami telah membuka. Berikut ini contoh mutakalim ma'al ghair ketika menjadi fa'il dalam sebuah kalimat lengkap. Fatahnal kitaba, yang artinya kami membuka buku. Jadi fa'il dari contoh di atas adalah huruf na, yang berarti domir mutakalim ma'al ghair, artinya kami. Sedangkan ketika menjadi fa'il pada fi'il mudhor, maka tambahkan huruf nun di bawah kata, contoh nahtahul kitaba, yang artinya kami sedang membuka buku. Domir mukatab yaitu kata ganti orang yang diajak bicara atau lawan bicara. Berikut ini domir mukatab. Anta, kamu laki-laki, ditujukan untuk seorang mukatab laki-laki. Ketika menjadi fa'il dalam fi'il madi, maka menjadi ta yang berharakat fathah, contoh zahabta, kamu laki-laki sudah pergi. Sedangkan ketika menjadi fa'il pada fi'il mudhor, maka tambahkan huruf ta di awal kata, contoh tazhabu, kamu laki-laki sedang pergi. Anti, kamu perempuan, ditujukan untuk seorang mukatab perempuan. Ketika menjadi fa'il dalam fi'il madi, maka menjadi ti yang berharokat kasroh, contoh zahabti, kamu perempuan sudah pergi. Sedangkan ketika menjadi fa'il pada fi'il mudhor, maka tambahkan huruf ta di awal kata dan tambahkan juga ya dan nun di akhir kata, dan huruf sebelum ya dan nun harus berharokat kasroh, contoh tazhabina, kamu perempuan sedang pergi. Antuma, kamu berdua, ditujukan kepada dua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika menjadi fa'il dalam fi'il madi, maka menjadi tuma, contoh zahab tuma, kamu berdua sudah pergi. Sedangkan ketika menjadi fa'il di fi'il mudhor, maka tambahkan ta di awal kata dan tambahkan juga alif dan nun di akhir kata, contoh tazhabana, kamu berdua sedang pergi. Antum, kalian laki-laki, ditujukan untuk orang banyak mukatab laki-laki.
Ketika menjadi fa'il dalam fi'il madi maka menjadi tum. Contoh, zahabtum, kalian laki-laki sudah pergi. Sedangkan ketika menjadi fa'il di fi'il mudhari maka tambahkan ta di awal dan ditambahkan juga wawu dan nun di akhir kata dan beri harokat domah sebelum wawu. Contoh, tazhabuna atau tazhabun, kalian laki-laki sedang pergi. Antunna, kalian perempuan, ditujukan untuk orang banyak mukhatab perempuan. Ketika menjadi fa'il dalam fi'il madi maka menjadi tunna. Contoh, zahabtunna, kalian perempuan sudah pergi. Sedangkan ketika menjadi fa'il di fi'il mudhari maka tambahkan ta di awal kata lalu tambahkan nun di akhir kata. Contoh, tazhabna, kalian perempuan sedang pergi. Dhamir ghaib yaitu kata ganti orang yang tidak ada atau ghaib, yaitu dia dan mereka. Berikut ini contoh dari dhamir ghaib. Huwa, dia laki-laki, ditujukan untuk kata ganti orang yang tidak ada, dia laki-laki. Nah, dalam bahasa Arab ada namanya fi'il madi dan fi'il mudhari. Pada awal bentuk kedua fi'il tersebut sebenarnya sudah mempunyai fa'il yang tersembunyi, yaitu huwa, dia. Contohnya seperti zahaba, dia laki-laki telah pergi. Yazhabu, dia laki-laki sedang pergi. Hiya, dia perempuan, ditujukan untuk kata ganti orang yang tidak ada, tak ada, dia perempuan. Nah, dalam bahasa Arab ada namanya fi'il madi dan fi'il mudhari. Ketika fi'il madi maka tambahkan ta, tanits di akhir kata, dan ketika menjadi fa'il di fi'il mudhari maka tambahkan ta berharokat fathah di awal kata. Contoh, zahabat, dia perempuan telah pergi. Tazhabu, dia perempuan sedang pergi. Macam-macam fa'il. Isim mu'raf adalah isim yang merubah akhir harokatnya. Contoh fa'il dari isim mu'raf, ja'al mudarrasu, yang artinya seorang guru datang. Isim mabni adalah kata yang harokat tidak bisa berubah. Yang termasuk isim mabni diantaranya isim dhamir, isim isyarah, dan isim mausul. Contoh, qara'tul Qur'an, yang artinya aku membaca Al-Quran. Masdar mu'awwal adalah susunan dari huruf masdar seperti law, ma, kai, anna, dan an, dan jumlah isimiyah atau fi'liyah yang bisa semakna dengan masdar syarih. Contoh, yasuruni annaka najahta, artinya kesuksesanmu membuatku bahagia. Kaidah atau ketentuan fa'il. Fa'il selalu marfu dan terletak setelah fi'il maklum, baik secara langsung atau tidak. Contoh, raja'a Ahmadu minal masjidi, raja'a minal masjidi Ahmadu. Apabila fa'il berbentuk mufrad, mutsanna, atau jama, maka fi'ilnya tetap mufrad. Contoh, ja'al muslimu, ja'al musliman, ja'al muslimun. Fi'il dan fa'il harus sama dalam muzakkar atau muannats. Contoh, ja'a Ahmadu, ja'at Fatimah. Boleh tidak sama muannats dan muzakkarnya antara fi'il dan fa'il apabila fa'ilnya muannats yang terpisah dari fi'il. Contoh, safarat amsi Fatimah, safara amsi Fatimah. Wajib mengtanitskan fi'il apabila fa'ilnya berupa isim zahir muannats hakiki. Contoh, tajlisu
Hindu. Ja'at Fatimah. Boleh fi'il dibuang dari kalimat yang mafhum. Contoh, man takallam, Ahmadu takallama Ahmad. Fa'il bisa terletak setelah masdar, isim fa'il, atau isim sifat musabahah yang berawal seperti fi'il. Contoh, Ja'a Ahmadul Fazilu Abu. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai fa'il. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membaca huruf atau katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.